Okay, check it out. Let's go. Alright. Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga hati ini restu di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Akter. Pada kesempatan kali ini, Akter akan menceritakan kembali cerita rakyat Kabupaten Boyolali yang berjudul Asal Mula Nama Simo. Zaman dahulu kala, ada seorang lelaki yang bernama Kiai Singobrono. Beliau ini sawah dan ladang yang luas. Itu semua berkat kerja keras dan doanya. Pada suatu malam, membawa domba sapinya, dia pergi ke sawah melihat keadaan sawahnya. Entah kenapa, punya mudah tak menentu, akan tetapi tidak mengetahui sikapnya. Tiba-tiba suara gemuruh datang mendekat. Semakin lama, suara gemuruh itu semakin keras. Ternyata ada segerombolan babi besar yang menghampiri sawah Kiai Singobrono. Kumpulan babi besar tersebut pesta berat, makan dan merusak sawah Kiai Singobrono. Kiai Singobrono pun menghadap-hadap mendekati kawanan babi besar tersebut dan menombak salah satu dari kawanan babi besar tersebut. Namun aneh teman-teman, bukannya roboh dan mati, akan tetapi babi besar tersebut terus lari seperti tidak terkena tombak. Kiai Singobrono pun mengejar babi besar tersebut sampai ke tengah hutan. Tiba-tiba hutan berubah menjadi alun-alun dan di depannya tampaklah sebuah tanah yang sangat megah. Kiai Singobrono pun berdiri prajurit di istana. Maaf Tuan, apakah Anda akan mengikuti sayembara dari sang raja? Sayembara apa yang kamu katakan kepada diri? Begini Tuan, kondisi tubuh raja sekarang sedang sakit parah. Maka karena itu, sang raja membuat sayembara siapa yang bisa mengobati sakit ini. Jika laki-laki akan dijadikan menantu, dan apabila perempuan akan dijadikan saudara dari perempuan. Mendengar kisah itu, Kiai Singobrono pun ingin mengikuti sayembara dari sang raja. Kiai Singobrono pun diantar menuju kamar sang putri. Di sana, Kiai Singobrono lihat sang raja yang sedang bersedih. Setelah diberi mantra dan diberi obat tradisional, Kiai Singobrono pun menemukan tombaknya tancap di pangkal paha sang putri. Kiai Singobrono pun mencabut tombak itu. Ajaib! Ketika Kiai Putri pun sembuh dari sakitnya. Sesuai janji sang raja, Kiai Singobrono pun dijadikan menantu. Entah kekuatan apa yang membuat Kiai Singobrono tidak ingat akan istrinya yang telah ia tinggalkan. Hari demi hari berlalu, mereka berdua menjadi pasangan yang bahagia. Tiba-tiba Kiai Singobrono teringat akan istrinya yang telah lama ia tinggalkan. Kiai Singobrono pun meminta izin kepada istrinya pergi mengembara. Dinda, izinkan Anda untuk pergi mengembara dalam waktu yang lama. Iya Kanda, akan tetapi jaga diri Kanda baik-baik dan jaga diri Kanda selama perjalanan. Setelah itu, Kiai Singobrono pergi ke rumahnya yang
toilet. Anehnya, ada banyak orang-orang yang meneriakinya babi rusa dan mengajarnya. Ada babi rusa, cepat tangkap. Kiai Singapura pun kelelahan setelah kejar warga. Kemudian kembali ke istana sang putri untuk meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba Kiai Singapura pun teringat akan bajunya yang telah ia pakai ketika sedang mengejar babi rusa. Kiai Singapura pun memakai baju yang telah rusak tersebut dan kembali untuk mengembara ke rumahnya. Namun aneh teman-teman, Kiai Singapura tidak dihampiri dengan orang-orang yang meneriaki babi rusa dan mengejarnya. Setelah sampai di rumahnya, Kiai Singapura pun terkejut. Banyak orang-orang yang sedang berdoa di rumahnya. Ketika itu orang-orang yang berdoa di rumah Kiai Singapura lari tunggang dan keluar dengan wajah ketakutan. Berita tentang Kiai Singapura yang hilang selama 3 tahun tersebar ke seluruh penjuru negeri sampai ke kerajaan Demak. Sultan Demak pun teringin untuk mencari Kiai Singapura, lihat kesaktiannya. Sultan Demak pun pergi ke rumah Kiai Singapura dengan menggunakan pakaian putih dan dikawal oleh prajuritnya. Sultan Demak pun istirahat ke bawah pohon putih yang indah dan memerintahkan prajuritnya mencari alamat rumah Kiai Singapura. Setelah menemukan alamat rumah Kiai Singapura, Sultan Demak pun pergi ke rumah Kiai Singapura. Silahkan masuk, Pak. Mari kita makan siang bersama. Terima kasih, Kiai. Mengapa Kiai mempersilahkan pengunjungnya ini masuk dan makan bersama Kiai? Itu memang sudah seharusnya saya lakukan sebagai sesama manusia, tidak melihat latar belakang dan seterusnya. Takjublah Sultan Demak mendengar suara Kiai Singapura tersebut. Kemudian Sultan Demak pun menyimpulkan bahwa benar Kiai Singapura adalah orang yang arif bijaksana dan sakti benar. Setelah mengobrol dengan Kiai Singapura, Sultan Demak pun mengajukan satu permintaan. Karena Sultan Demak ingin menaklukkan kerajaan Pergi. Akan tetapi Kiai Singapura tidak mendapat mengabulkan permintaan Sultan Demak tersebut. Karena apabila Sultan Demak berperang, maka kerajaannya akan kalah. Akan tetapi Sultan Demak tetap teguh terhadap pendiriannya hingga terus terjadi perdebatan. Setelah lama berdebat, Kiai Singapura pun mengajukan satu syarat. Apabila benda pusaka Kiai Becak yang digantung pohon dipukul dan mengeluarkan bunyi yang keras, maka Kiai Singapura setuju. Akan tetapi jika sebaliknya bunyi benda tidak keras, maka Kiai Singapura tidak setuju akan kehendak Sultan Demak. Sultan Demak pun segera pergi ke pohon putih dan memerintahkan salah satu prajuritnya untuk memukul benda pusaka Kiai Becak. Ajaibnya, setelah benda itu dipukul, keluarlah bunyi harimau yang menolak. Karena itulah desa tersebut dinamakan Desa Singa. Teman-teman, ada hikmah yang dapat kita petik dari cerita tadi. Yang pertama, kita harus menafkah janji jika kita sudah berjanji. Yang kedua, kita harus menghormati orang lain tanpa memandang
dari akar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Singa mengaum di pegunungan, kita berlari takutan. Mohon maaf atas kesalahan dari batin sebelum berpamitan. Wassalam.